Cek 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 1 2 3 cek. Selamat datang di Siniar Kata Theo atau podcast Kata Theo episode ke-8. Episode kali ini bisa dibilang adalah lanjutan dari episode beberapa waktu lalu. Tapi saya lupa yang mana. Tapi kalau nggak salah di episode yang rasanya 1 bulan nganggur. Karena episode ini saya juga akan cerita soal lebih detail lagi sih. Kalau beberapa waktu lalu kan saya cerita saya pernah bagi-bagi brosur, terus ada bisnis, ada usaha. Nah ini saya akan cerita lebih detail lagi karena kali ini saya akan ngobrol soal entrepreneurship atau kewirausahaan, tapi kayak lebih keren kalau kita sebut entrepreneurship. Nah, walaupun sih nggak banyak juga yang bisa saya bahas karena bukan ahlinya, baru beberapa tahun belakangan ini ngejalanin dan mempelajari. Jadi bisa cerita dari sisi saya, dari pengalaman yang pernah saya alami. Beberapa episode lalu kan kayaknya waktu episode soal bola deh, saya cerita waktu kecil tuh kan nggak tahu mau jadi apa. Ya ditanya guru, kamu besar mau jadi apa anak-anak gitu. Ada yang bilang dokter, ada yang bilang pilot, ada yang bilang apalah gitu. Saya yang ikut aja, kadang bilang dokter, kadang bilang pengen jadi pilot kayak gitu-gitu. Dan saya cerita juga pada saat ada satu masa bahwa harus menentukan pilihan saya kuliah di mana dan jurusan apa, dan saya doa ke Tuhan, kayaknya lebih disebut ngobrol aja ke Tuhan gitu, ngomong aja ke Tuhan bahwa kayaknya jadi pengusaha seru deh. Nah, singkatnya akhirnya saya kuliah di kampus yang punya tagline creating world class entrepreneurs, atau kampus yang punya tagline menciptakan entrepreneur, pengusaha kelas dunia. Yaitu saya kuliah di Universitas Ciputra jurusan akuntansi. Dan kalau teman-teman ngikutin juga bahwa nilai saya juga gak bagus-bagus banget. Bahkan seingat saya dulu accounting itu untuk masuk di jurusan akuntansinya Ciputra punya syarat adalah nilai matematikanya minimal 8. Sedangkan saya di kelas 2 semester 2 itu semester 2 itu enggak tuntas. Nilai kelulusannya kalau nggak salah 62 kalau nggak salah nilai rapotnya. Standar kelulusannya saya itu cuma 57 atau 58 gitu. Memalukan, tapi ya itulah, saya bilang itulah jalan kehidupan ya. Gak ada yang pernah tahu. Akhirnya saya dari iseng ngomong kayaknya jadi pengusaha seru deh Tuhan. Bener-bener masuk di kampus yang punya tagline menciptakan pengusaha kelas dunia. Saya bisa di sana dan selesai lulus dengan nilai yang cukup oke lah. Ya gak bagus-bagus banget sih. IPK saya tuh 3,22 waktu lulus. Standar lah ya. Dan saya juga bisa sharing kan bahwa di masa-masa saya kuliah itu saya menjalani berbagai macam usaha. Waktu dulu saya ceritakan, saya ada masanya harus bagi-bagi brosur sebuah produk. Kemudian setelah masa bagi-bagi brosur itu, masuklah saya ke usaha pertama saya. Nah ini kan saya coba nge-breakdown usaha-usaha pertama saya. Yang pertama adalah bisnisnya bernama The Babies. Jadi The THE gitu bahasa Inggris, The Babies. Bukan jualan bayi tapi jualan babi. Jadi konsepnya adalah ternak babi. The Babies atau Babies itu singkatan dari bahasa Jawa, kepanjangan lah babi sehat gitu. Sebetulnya bisnis ini nggak benar-benar kami eksekusi, hanya untuk ikut lomba dikti. Jadi di pemerintah itu mengadakan di bawah dikti, dilakukan oleh dikti itu punya program untuk kewirausahaan. Jadi mereka pendanaan bisnis gitu. Nah, kami diwajibkan ikut di semester 1 pada waktu itu, saya ingat banget. Di semester 1 kami ikut
Dan di situ juga bisa dibilang saya baru pertama kali secara teori belajar mengenai memulai sebuah bisnis. Jadi saya di situ belajar bikin B-plan, business plan atau perencanaan bisnis. Kemudian saya bikin BMC atau business model canvas. Di The Babies inilah saya pertama kalinya untuk bisa dibilang serius, cukup mengonsep dari A sampai Z gimana bisnis itu akan berjalan. Jadi merencanakan bisnis itu gimana. Di situ juga saya belajar banyak. Dan puji Tuhan, waktu diwajibkan ikut lomba dikti itu usaha saya terpilih. Jadi di Indonesia itu ada 5.000 kalau nggak salah, 5.000 apa 1.000 bisnis gitu, mahasiswa yang PKM kita nyebutnya. Saya lupa kepanjangannya sih. PKM tuh kalau nggak salah 1.000 bisnis dari mahasiswa tuh mendapat pendanaan sebesar 12,5 juta rupiah. Walaupun sampai detik ini saya nggak pernah dapat merasakan duitnya, ngeliat duitnya juga nggak pernah. Tapi itu adalah prestasi bagi saya sendiri. Kenapa? Karena seperti cerita saya sebelumnya bahwa saya bukan orang yang pintar, bukanlah orang yang prestasi. Jadi ketika pertama kali dapat prestasi nasional itu senangnya luar biasa, bangganya luar biasa. Dan yang membanggakan adalah di kampus itu yang dapat kalau nggak salah ada 5 bisnis. Nah, 4 satunya kan kami. Nah, 4 sisanya adalah angkatan atas gitu, semester udah tua, semester 3, ya kalau semester 1 berarti semester 5 kalau nggak salah, pokoknya angkatan atas lah, jauh di atas kami. Kami adalah anak baru, mahasiswa baru yang bisa mencapai itu, dan itu bagi kami adalah prestasi yang luar biasa, bagi saya pribadi tentunya. Lanjut setelah The Babies, di semester pertama saya mulai di bisnis. Semester kedua itu diperbolehkan, bukan diperbolehkan sih, baru diwajibkan untuk running bisnis. Dan bisnis yang benar-benar saya runningkan bernama Mie Apa, atau dulu itu adalah namanya Mie Anak Pantai. Nah, bisa dibilang Mie Apa ini adalah tempat saya latihan untuk presentasi, karena di semester itu saya ingat banget, setiap minggu, jadi kami intinya sih menerangkan progres usaha kami setiap minggunya gitu. Dan itu ya tiap hari, di mata kuliah itu tiap mata kuliah itu isinya cuma presentasi. Ada sih kelas-kelas, tapi seingat saya dari 3 SKS itu paling setengah jam doang materi, sisanya kami presentasi. Terus kami lebih ke mentoring kayak gitu. Dan di situ juga untuk pertama kalinya, bukan pertama kali sih, di Babies juga berkelompok, tapi di Mie Apa ini saya benar-benar ngejalanin bisnis secara berkelompok, benar-benar running jualan ya. Dan banyak lah yang saya alamin. Bahkan kalau dari saya pribadi memang nggak terlalu bagus, karena saya dianggap jelek, dianggap punya performa yang buruk oleh teman-teman kelompok saya. Dan harus akuin iya, karena saya males, saya nggak ngerasa apa ya, kayak ya mungkin namanya anak baru belajar bisnis kali ya, jadi nggak, harusnya semangat, tapi nggak tahu kenapa di situ saya ngerasa bahwa nggak ada gairah aja. Jadi ketika ngelakuin apa secara kelompok gitu, lebih banyak excuse-nya, lebih banyak alasannya sih. Dan untuk jualan juga kan saya cerita bahwa orangnya nggak berani ya, gagap. Jadi saya ingat banget, kami setiap Rabu itu jualan, dari pagi keliling tuh bawa styrofoam makanan, ya bawa styrofoam isinya tuh sekitar 30 apa 60 bungkus mie gitu. Jadi kami taruh styrofoam, terus kami keliling kampus dari lantai 1 sampai lantai 7, kami puter nawarin satu-satu. Dan saya lah satu-satunya orang yang nggak berani saya kan waktu itu berlima saya, kemudian ada Chris, ada Aca, ada Patrice, berempat. Dari 4 orang itu saya lah yang paling nggak mau buat jualan. Jadi saya lebih milih bawa styrofoamnya kan gede kan, lumayan, pokoknya muat sekitar 30 mie. Jadi kalau satu pack itu 250 gram dikali itu aja, kalau 10 berarti ada 2,5 kilo, sekitar 8 kiloan. Saya lebih memilih bawa box yang beratnya 8 kilo dari lantai 1 ke lantai 7 bolak-balik terus, daripada suruh nawarin
Permisi, kami dari Miapa, kami mau menawarkan produk, ada berbagai macam varian topping kayak gitu-gitu. Nggak berani sama sekali. Bahkan sampai di akhir bisnis itu mau tutup juga teman-teman paksa. Dan saya bersyukur sih, walaupun cukup banyak konflik, tapi kami sampai hari ini tetap berteman dengan baik, sangat berkomunikasi gitu, sering masih kadang-kadang kami tegur sapa di sosial media. Di situ juga saya punya pengalaman melakukan pinjaman dana di inkubator dari kampus, kemudian pernah juga buka stand di Jiwok. Jadi kalau tahu teman-teman Surabaya harusnya tahu Jiwok di Citraland. Kami sewa di situ, ada satu space gitu, kami sewa, kami bagi hasil dengan yang punya lapak. Tiap hari tuh, tiap malam, kami tiap sore nongkrong sampai jam 10 gitu terus selama 2 semester. Dan bisa dibilang masa-masa kuliah itu saya jarang banget pulang kampung ke Banjarmasin. Paling kalaupun pulang kampung, kuliah kan liburnya cukup lama ya, sekitar jeda semester tuh bisa sampai 2 bulan 3 bulan kampusnya. Waktu itu paling saya pulang tuh sekitar 2 minggu di Banjarmasin, terus balik lagi untuk yang ngurusnya usaha kayak gini-gini. Itu sih pengalaman luar biasa. Sampai terakhir banyak sih kalau dibilang apa yang kami pelajarin ya, kami menyelesaikan konflik kelompok, kemudian kami membuat aturan gimana mengambil keputusan, kami belajar banyak hal di sana. Dari saya nggak bisa masak sampai mungkin hari ini kalau disuruh bikin mie masih bisa lah. Dulu tugas saya tuh bagiannya ngadon, bukan ngadon, ya ngadon sih. Jadi si Patrice dulu yang tukang ngeramu komposisinya, dimasukin di satu baskom, tepung, telur, terus dan garam dan lain-lainnya. Saya ngaduk tuh. Terus dulu pakai mesin. Bahkan dulu saya ingat banget awal-awal kami minjem penggilingan dosen. Jadi kami produksi di rumah kontrakan Chris sama Aca berdua. Nah, itu satu kompleks sama kaprodi kami, Pak Wihir. Dan karena sebagai mahasiswa yang baru nggak punya modal, kami minjem tuh ke istrinya Pak Wir, namanya Bu Wir ya, jelas ya, tipis-tipis, maaf. Temennya kami pinjam, bahkan sampai kami rusakin, kami harus ganti. Dan di akhirnya karena kami dapat pinjaman dana tadi 10 juta waktu itu, dan enaknya tanpa bunga, benar-benar balikin 10 juta lagi. Itu kami punya mesin sendiri, kami produksi, dan banyaklah pengalaman. Singkat cerita, bisnisnya harus tutup. Saya agak lucu juga. Kalau ditanya kenapa tutup bisnisnya, saya nggak terlalu bisa ngejelasin karena masa-masa sebelum mau tutup saya tuh usus buntu. Jadi saya sempet hampir 1 bulan nggak kuliah. Nah, tahu-tahu masuk, kok seminggu masuk bisnisnya kelihatan anyep. Terus nggak lama mereka memutuskan untuk bubar. Ya udah, karena saya juga tidak dianggap nggak terlalu perform di sana, ya udah akhirnya saya ya saya ngikut aja apa kata mereka. Dan setelah Miapa bubar, sempat ditarikin lagi untuk bergabung dengan mereka dengan bisnis baru. Kalau nggak salah itu bisnisnya furniture, saya ingat banget. Tapi saya ngerasa bahwa itulah saat yang tepat untuk saya membuktikan bisa bisnis sendiri. Jadi di semester selanjutnya saya memutuskan untuk jalankan usaha sendiri, walaupun pas ngejalanin capek banget ya. Yang lainnya bisa berkelompok, bagi-bagi tugas. Saya ngerjakan laporannya sendiri, real jualannya sendiri, ngelakuin semuanya sendiri. Nama bisnisnya lah, awalnya namanya Crispy, keripik singkong. Ya, konsep pertama sih jualan keripik singkong, terus geser karena produknya mulai macam-macam. Saya kasih nama, saya jualan camilan. Saya kasih nama brand saya sendiri. Nama saya sendiri yaitu Mas Theo. Di sini saya lebih belajar banyak hal. Di bisnis pertama yang di Baby, saya belajar gimana pertama kali ngerencanain bisnis secara teorinya, secara nulisnya gitu. Kemudian di Miapa saya running secara berkelompok, dan di Mas Theo ini saya ngejalin secara sendiri. Saya ingat banget untuk mencari produknya. Jadi waktu itu saya jual produk namanya Alen-Alen. Alen-Alen itu keripik khas Trenggalek. Saya coba cari tuh keripik apa ya, konsepnya bisnisnya adalah
menarik makanan tradisional ke konsep yang modern. Biasalah bisnis awal ya kan, ide-ide awal jualan keripik gitu-gitu. Saya pergi ke Trenggalek sendirian. Awalnya dia temenin papa saya nyetir mobil gitu 6 jam. Terus kemudian beberapa kali saya pergi sendiri 6 jam nyetir, pulang pergi 12 jam. Dan satu hari pagi jam 5 berangkat, sampai sana siang ngurusin sampai jam 3, pulang lagi, habis itu lanjut sampai rumah tuh kadang jam 10 jam 11 malam. Itu terus saya lakuin sendirian. Nanti kadang kalau udah ya udah saya ketika pesanan saya datang, jadi untuk awal negosiasi awal saya datang. Selanjutnya saya kirim pakai travel gitu. Saya ngambil ke daerah Kedungdoro, travel di sana saya ambil. Sampai rumah kalau saya kemas sendiri, bikin ya ke tukang cetak sendiri stiker, kemudian cari kemasan sendiri. Jadi konsepnya tuh keripik alen-alen, camilan dari sana saya bumbuin gitu, macam-macam, ada barbecue, ada rasa pedas. Saya bumbuin sendiri jam 10 malam, kadang sampai jam 2. Untuk besok pagi saya bisa tawarin ke warung-warung. Nah inilah di episode beberapa waktu lalu saya akan cerita bahwa saya pernah masukin ke warung-warung tuh dari Lakar Santri sampai Wiyung Gunung Sari gitu. Berapa kilo tuh saya tawarin hampir 100, kayak lebih dari 100 warung deh. Saya tawarin satu-satu, Bu, permisi, boleh titip nggak? Ada yang boleh, ada yang enggak. Kalaupun boleh, banyak yang enggak lakunya juga. Terus kayak tawarin ke mall, ke PTC, dan saya bersyukur saya lulus, walaupun nilainya B kalau nggak salah. Tapi saya bersyukur banget dibantu sama Pak Pendeta Samuel Syanto. Jadi Pak Samuel Syanto ini ketika dia khotbah di gereja-gereja, dia kebetulan beliau punya punya panti asuhan. Nah untuk mendanai panti asuhan tersebut, beliau jualan camilan. Jadi ada keripik anggur, ada madu, ada macam-macam di depan gereja gitu. Jadi kalau tempat di mana beliau khotbah, beliau bawa keripik-keripik, dijualnya setelah selesai ibadah gitu, beberapa gereja di halaman gereja gitu, beliau jualan, dibantu ada staff-staffnya. Dan saya cukup terbantu dari sana. Beliau ngajak, udah masukin aja produkmu ke sana, saya minta kemasan, pokoknya saya beli satu pack harga 3.000 itu, dia bilang kayak gitu. Ya udah saya bikin kemasan 3.000 rupiah setiap 2 minggu sekali kayaknya. Itu sekitar 1.000 pack apa 2.000 pack, lumayan loh. Saya coba, pada akhirnya saya berhenti karena mentok. Saya nggak tahu apa yang mau saya lakuin lagi untuk pengembangan, kan nggak mungkin berharap sama satu sumber terus gitu. Saya harus ngembangin, terus saya buntu harus ngembangin kemana, dan tutup. Jadi waktu itu saya 2 semester 4 dan semester 5, semester 3 dan semester 4 saya bisnis sendiri. Ngerasa 2 semester atau setahun tuh capek juga, karena mikir, ini mau skripsi juga, udahlah kita cari coba kelompok. Nah kebetulan ketemu, jadi terkumpul sama teman-teman yang bisnis sendiri pada waktu itu. Di semester 5 akhirnya ngelanjutin bisnis bernama Holy Slime. Nah ini bisnis yang ya kalau dipikir sekarang sebetulnya peningkatan sih, grafiknya meningkat, karena Holy Slime ini yang bisa dibilang penjualan cukup besar. Jadi Holy Slime ini awalnya adalah gel pembersih, jadi slime gitu. Kalau sekarang kan slime-nya dikenal sebagai mainan anak-anak. Nah, sebelum tren, slime itu adalah fungsi untuk membersihkan celah. Jadi kayak keyboard laptop atau keyboard komputer, atau kan ada sela-sela tuh, ada debu-debu kadang-kadang. Nah, untuk membersihkannya itu bisa pakai slime gitu. Walaupun bisa dibilang teksturnya beda, lebih padat dia kalau nggak salah. Nah, kami jual tuh awal-awal di High Tech Mall di Surabaya. Pokoknya kami masukin mungkin hampir 100 toko. Setiap toko kami masukin, kami taruh drop 5 botol. Jadi waktu itu jualan di botol-botol gitu. Nggak laku. 1 bulan naruh, saya ingat banget, dari 500 botol dimasukin, yang kembali tuh 400 sekian. Yang laku cuma 30 biji. Yang laku tuh harusnya cuma berapa belas gitu. Sisa itu rusak. Karena kasihan yang punya toko akhirnya beli. Terus karena yang tuh punya toko tuh beli, waktu kami mau titipin ini mereka nggak mau. Akhirnya yaudah kami tarik. Saya ingat banget, duit kami sisa di dompet itu sisa 32.000 sekian. Udah habis. Terus kami mikir, nih botol 400-an botol mau diapain lagi.
diolah daripada rusak juga, ya namanya orang belajar ya kan. Ya itu kami produksi sendiri. Ya udahlah kita coba dari kita akhirnya ijek dan lagi, jadi patungan 100 ribuan gitu buat produksi. Saya ingat banget, ya udah saya iseng posting di Instagram, nggak sengaja, bukan nggak sengaja sih, tanpa sengaja ada yang nyari untuk dijual lagi, jadi dia sebagai reseller. Itulah yang benar-benar mengubah dari Jakarta. Saya masih tahu nama, saya tahu masih ingat orangnya, cuman saya kalau mau nyebut gak enak, harus izin dulu kan, walaupun gak ada yang ngedengerin, ini kan setidaknya tempat publik ya. Kalau ada apa-apa harus izin dulu sama orangnya. Saya masih temenan di sosial media, di Kata Teo masih ada, di Instagram Kata Teo masih temenan. Dari situ pertama kali orang itu yang beli, penjualan kami meningkat di bulan itu kami sisa 32.000, itu tengah-tengah bulan, saya ingat banget. Kemudian mulai ramai, omset kami di akhir bulan tuh sekitar angka 9 juta. Di bulan depannya meningkat sampai omset terakhir di bulan ke-6, bulan ke-4 kami usaha, bulan ke-4 apa ke-5 setelah saldo duit 32.000 dompet itu, omset kami satu bulannya tembus 120 juta rupiah. Dan itu dari sisi angka besar sekali bagi saya, tapi dari sisi hal yang lainnya, dari sisi pengalaman adalah bisnis yang paling berkesan. Walaupun di akhirnya saya harus keluar dengan tidak baik-baik, nanti kan saya ceritain. Tapi di situ juga banyak hal yang saya pelajarin. Misalnya dari awal yang tadi saya cerita, konsepnya adalah bisnis adalah sebagai produk untuk membersihkan debu, kemudian bergeser menjadi mainan anak-anak. Itu kan konsep yang, bayangin kita lagi ngebikin nih BMC, bisnis mulai kanvas. Oh kita bikin tuh value propositionnya apa, atau keunggulan produk kita apa. Oh kita bisa membersihkan celah-celah, nggak nyelip, nggak nyangkut, kita teksturnya bagus. Kemudian harus geser cuma jadi mainan gitu, cuman jadi dimainin di remes-remes anak-anak terus kotor dibuang gitu aja. Ya harus berubah. Jadi hal yang saya pelajari adalah bisnis itu nggak bisa kaku. Bisnis itu harus fleksibel, kita harus pintar membaca pasar. Saya ingat banget, saya sempat ngajar, di akhirnya saya sempat ngajar bahwa ada satu saya dapat dari buku Seth Godin. Seth Godin itu orang yang ahli marketing dunia lah, seingat saya udah lama nggak baca sih. Secara bahasa Indonesia beliau bilang gini, Inggrisnya gini, don't find customer for your product, but find product for your customer. Jangan cari customer untuk produk kamu, tapi carilah produk untuk customer kamu. Jadi kita harus, bisnis hari ini adalah harus bisnis yang bisa menjawab kebutuhan orang-orang. Nah, ketika di sana mereka maunya sebagai mainan, ya udah, ngapain? Wong mereka yang punya duit ya, kita harus bisa ngerubah, kita harus bisa memenuhi kebutuhan mereka dan berubah semua. Di sana juga saya sampai bisa mempekerjakan sekitar 10 orang karyawan. Jadi berasal dari mana? Jadi saya tinggal di komplek gitu. Komplek kan ada tukang bersih-bersih, tukang sapu. Nah, saya ajakin, Bu, mau nggak bantu kami produksi? Ibu bisanya kapan? Jadi di luar mereka kerja, hari Sabtu kan mereka libur, Sabtu Minggu. Jadi mereka bantu dari Sabtu Minggu. Kami bayar gitu, hitungan jam. Dan di sana juga saya ingat banget, di tengah-tengah, pokoknya di masa-masa kerja itu ada satu momen saya ngobrol, saya cerita lah, oh Bu, saya dulu pernah jualan tuh mie kayak gitu, yang namanya mie apa tadi. Harga bawang sekarang berapa ya Bu? Bawang putih dulu tuh masih harganya, saya sebut tuh berapa, saya lupa, kalau nggak salah 18.000 gitu. Oh sekarang udah naik Mas, harganya jadi sekian. Oh gitu. Bawang merah sama? Iya, bawang merah, bawang putih sama. Daging ayam berapa Bu sekarang? Oh daging ayam sekarang segini sekilo. Terus saya tanya, oh kalau daging sapi berapa Bu? Karena produk saya dulu ada sapi, pakai toppingnya pakai daging sapi. Terus ibu bilang ini, waduh Mas, kalau sapi saya nggak tahu, kalau daging sapi saya nggak tahu, uang saya nggak pernah beli. Saya dengar kata itu langsung deg di hati saya, ini orang, ibu-ibu nggak pernah, dia tahu harga bawang, dia tahu harga ayam, tapi dia nggak tahu harga daging sapi karena ibu ini nggak pernah beli. Dan saya rasa ibu-ibu yang lain juga sama, karena mereka tinggal di satu kampung sama, satu deret gitu. Ibu-ibu di satu kampung yang sama. Itu yang bikin saya ingat banget bahwa kalau saya punya usaha, saya nggak mau mensejahterakan saya sendiri. Saya harus bisa memperhatikan juga
kebutuhan atau keinginan rekan-rekan kerja saya. Itu yang salah satu cerita yang saya ingat sampai hari ini, bahwa saya tuh sampai nahan nangis bener. Kasihan banget ibu itu. Dan di saat omset saya sampai 120 juta, itu siang-siang kalau kami mau makan, mau makan apa ya, makan steak yuk, udah kami berangkat makan steak gitu. Di di circle yang sama, di lingkungan yang sama, kami masih ketemu setiap hari dengan orang yang nggak bisa makan daging sapi. Itu yang benar-benar nampar saya gitu, bahwa hidup itu nggak cuman soal diri sendiri, tapi hidup itu juga tentang orang lain. Dan walaupun di akhirnya bisnisnya nggak berakhir dengan baik, saya keluar dengan saya mau cerita agak males sih. Ini saya keluar dengan nggak baik-baik, saya marah. Ini saya nggak bisa mengendalikan diri. Hal yang saya pelajarin juga, bahwa nggak cuma soal bisnis, bahwa kehidupan tuh penting juga untuk mengendalikan diri. Saya emosi, marah, kemudian saya enaknya udah saya gitu, saya keluar. Ya udah, singkat cerita tiba-tiba saya nggak punya bisnis. Sedih bener. Singkat cerita, di malam itu semua kehidupan saya berubah. Dari orang yang punya penghasilan ratusan juta per bulan jadi nol. Jadi udah mahasiswa biasa aja. Dulu mimpinya bakal jadi berhasil nih, bakal sukses nih, masa depan cerah, ya suram ternyata ya. Udah selanjutnya saya pikir saya nggak bisa terus terpuruk, bahwa saya harus bisa bangkit. Di tengah-tengah itu, di tengah keputusasaan, di tengah-tengah saya nggak mau ngapain, karena biasa di rumah tuh banyak orang, di rumah ramai orang, tiba-tiba saya sendiri, saya kesepian. Muncullah ide, saya melihara hewan, saya beli anjing pada waktu itu. Saya lupa anjing pertama saya. Anjing pertama saya adalah namanya Giselle, pitbull, gede banget. Udah umur 5 tahun, udah tua. Saya beli. Ya, saya ngadopsi dengan mengganti uang. Berapa? 500.000 saya beli waktu itu, saya adopsi. Saya pelihara, ternyata makannya banyak banget. Makannya banyak, saya nggak kuat. Akhirnya saya adopsikan lagi ke orang lain. Saya cari siapa yang mau pelihara dengan ganti uang makan yang pernah saya keluarin. Maupun kalau di bisnis rugi, karena saya ngobatin Giselle tuh banyak kutunya, saya sembuhin, saya panggil dokter dan lain sebagainya. Nah kemudian kan bahasanya oke lah, Giselle bisa dibilang Giselle saya jual. Ini Giselle anjing saya, bukan Giselle yang artis atau Giselle orang yang kalian kenal, tidak. Ini anjing saya yang namanya Giselle, saya jual tanda kutip. Saya terima duitnya, kemudian saya pikir kenapa saya enggak. Pikiran saya pingin cari anjing lagi yang lebih kecil, yang bisa lebih kurus. Nah lama-lama saya pikir kenapa enggak saya coba jual beli anjing. Jadi sebetulnya sih bahasa halusnya saat saya sebagai kennel, istilah kennel, karena bisnis saya pada saat itu bisnis saya bernama Phil's Kennel, singkatan dari Theophilus kan. Saya ambil Philusnya tuh Phil's gitu. Kennel, Kennel. Dan bisa dibilang bisnis tadi, saya bilang tadi di keputusasaan, dan bisa dibilang bisnis pelarian, karena biasa sibuk, biasa nggak cuma kuliah, tiba-tiba bengong kan, takutnya stroke ya, nggak lucu, masa umur 21 udah stroke. Ya udah, saya coba cari bisnis yang bisa lah, bisnis yang nggak usah jauh-jauh, nggak usah dipikir jauh-jauh, bisnis yang dekat dengan saya aja, dengan ya saya kebetulan suka hewan. Saya coba tuh, lumayan, saya dalam nggak banyak sih, saya 1 bulan tuh bisa omset sampai 3 juta gitu. Bukan omset, itu keuntungan kalau nggak salah ya, untungnya 3 juta kalau nggak salah. Ya dengan usaha, dengan santai ya, nggak serius ya, maksudnya kadang seminggu bisa jual 3 biji, 2 ekor gitu. Tapi itu nggak bertahan lama juga, karena saya mungkin jual beli hewan itu sekitar hampir setahun. Akhirnya berhenti karena saya nggak tega. Ceritanya adalah ketika saya punya anjing terakhir, itu anjing tuh niatnya mau saya jualkan lagi. Jadi saya beli dari orang, so pingin saya jual lagi. Husky, lucu banget. Saya masih ada fotonya, tapi kan podcast kan nggak bisa ditunjukin ya. Di sini nggak bisa ditunjukin. Pokoknya anjingnya lucu banget. Husky kecil gitu. Dia bilang campuran, tapi waktu pas saya ambil tuh lucu banget, gemuk badannya. Ya kayak seukuran boneka kecil banget gitu. Akhirnya saya pelihara gitu.
pelihara makin gede kok makin jelek ya secara ukuran fisik. Namanya anjing campuran ternyata dominannya lebih ke kampungnya gitu, ukurannya jelek dan makin cukup liar, nggak terlalu bisa dididik dibandingin anjing yang lain. Akhirnya karena saya nggak sanggup juga, saya niatnya itu benar-benar karena saya ngerasa nggak tega lagi ngejual anjing. Itu yang anjing benar-benar saya pelihara terakhir, karena mulai saya kerepotan, saya adopsikan orang lain. Jadi benar-benar ya udah, bahkan waktu itu saya kasih sekandang-kandangnya, sekotak makannya, sestok sisa makanan, sabunnya semua saya kasihin karena orang tuh bilang dia pingin beliin buat anaknya. Ya udah deh, saya kasihin tuh, saya jual, saya lupa harga 300.000 kalau nggak salah. Pokoknya intinya biar ya anggaplah cuma buat ganti kandang, karena kandang kan lumayan mahal, ukurannya cukup gede juga pada waktu itu. Sekitar 300.000. Hari itu saya jual, saya anterin tuh. Saya inget banget, videonya kayaknya masih ada deh. Saya coba lupa foldernya. Waduh, saya ngerasa salah. Si namanya Rocky. Rocky tuh nangis sepanjang perjalanan di dalam mobil. Di dalam kandang tuh saya taruh, nangis sedih gitu dia. Wah, dia nangis terus. Saya nggak tega. Udah tuh. 2-3 hari kemudian saya lihat di aplikasi jualan online si Rocky dijual lagi. Masalahnya Rocky itu selama ini saya selalu di dalam rumah, bahkan di kamar saya tinggal. Jadi tidur tuh dia di kasur saya barengan gitu. Akhirnya Roxy namanya, saya sampai lupa Roxy namanya anjing saya. Sampai 2-3 hari kemudian itu saya ketemu, nggak sengaja nemu, dijual lagi dan di foto tuh kondisinya dia di kerantai di luar di tempat panas-panas dan alasnya pasir. Dan yang lebih keselnya adalah saya kan kasih harga 300.000 buat ganti kandang, dia jual anjingnya doang 600.000, kan kurang ajar kan orang itu. Saya mau beli lagi, pertama duitnya udah nggak ada, saya 300.000 saya pakai buat kebutuhan saya. Dan saya pikir wah kalau saya melihara jelas nggak sanggup. Akhirnya udah saya tutup laptop saya, pada saya ngeliat pakai laptop, saya tutup dan saya berjanji sama diri saya nggak lagi mau jual beli hewan karena saya nggak bisa. Mungkin saya memelihara mereka dengan baik ya, tapi kan saya nggak bisa memastikan setelah itu ke tangan orang lain tuh dengan baik juga. Itu akhirnya saya tekatin saya nggak mau lagi jual beli hewan gitu. Walaupun dengan catatan ya, mungkin suatu saat kalau jualan lagi saya benar-benar selektif. Saya pastikan orang yang bakal mau mengadopsi selanjutnya adalah orang benar-benar memelihara, bukan seenaknya gitu. Tutup. Akhirnya cukup lama, itu bisnis tahun 2015 terakhir. Cukup lama saya nggak ada bisnis yang lain karena nggak ketemu aja, mau bisnis apa juga bingung, modal juga nggak ada. Dan kebetulan saya punya kesibukan yaitu ngajar atau mentoring lah, nge-mentorin di kampus, kebantu dosen sebagai asistennya. Sekitar 2 tahun, 2017 baru ketemu lagi sama teman saya namanya Chris J. Singkatnya diajakin bisnis pertanian modern. Idenya saya kalau mau cerita sini panjang banget. Singkatnya sih idenya tuh brilian banget. Tapi ketika kami eksekusi itu payah. Jadi idenya cerdas tapi eksekusinya tolol. Ya 2 tahun, 2017 sampai 2019, 2017 sampai 2018. Ya berarti ya 2016. Saya lupa, pokoknya 1,5 tahun kami ngejalanin tanpa ngejualan. Jadi kami sibuk riset tapi kami lupa bahwa bisnis itu penting punya revenue. Oke, kita pencet yang produk, tapi kan harusnya kita juga mikirin opsi bahwa unit bisnis ini juga butuh pendapatan. Kita cari harusnya. Nah, kami lupain itu. Kami asik dengan riset, bagaimana menciptakan pertanian modern. Sedangkan kami selain lupa pendapatan, kami juga lupa bahwa modelnya nggak banyak-banyak banget. Ya singkatnya 2 tahun ya bisa dibilang nggak ada hasilnya. Tutup juga. Walaupun sampai sekarang kalau itu bisnis diterapin, dengan model bisnis yang lebih baik dan lebih bijak lagi, bisnisnya masih sangat bagus untuk hari ini. Karena itu bisnis jangka panjang, bisnis untuk 20 tahun ke depan itu. Akhirnya tutup
dan saya sudah sibuk bekerja ngantor juga. Dan akhirnya singkatnya saya punya terakhir adalah bisnis yang saya jalani bersama istri saya, yaitu keranjaan. Awalnya bukan jualan seafood, juga jual coba-coba itu tadi, belajar dari bisnis Holy Slime. Bisnis tuh nggak bisa kaku, bisnis harus fleksibel. Ketika kita lempar produk A yang kita anggap produk ini sebagai produk tes pasar, tes market, nggak direspon orang gimana, kita evaluasi. Ternyata orang yang butuhnya ini, kita ganti produknya, kita ciptakan produk yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat di target segmen yang target segmen yang kita incar. Akhirnya, dan hari ini puji Tuhan masih berjalan, walaupun dari semua pengalaman bisnis saya punya, menjalankan dengan pelan-pelan, sangat hati-hati, terutama di era pandemi kayak gini. Jadi kadang teori-teori yang beberapa tahun lalu saya pelajarin tuh nggak relevan dengan kondisi hari ini, nggak bisa diterapin gitu aja dengan kondisi hari ini, harus banyak penyesuaian. Salah satu alasan kenapa saya jalin keranjaan hari ini adalah, yang pertama adalah untuk menjaga api entrepreneurship, karena pada saat itu saya sibuk bekerja, saya sibuk ngantor, saya takutnya bukan keasikan ngantor ya, kesibukan ngantor akhirnya males gitu, akhirnya lama-lama api semangat entrepreneurship itu hilang, padam. Dan puji Tuhan di keranjaan juga bagus. Kami sempat ikut lomba di 2 tahun lalu, masuk ke 100 besar nasional dari 17.500 bisnis, dan Paman bisnis saya pertanian modern namanya Paman, itu 2 kali masuk ke 100 besar nasional 2 tahun berturut-turut. Artinya idenya memang bagus, tapi eksekusinya aja tolol. Nah, saya pelajarin di keranjaan, kami nggak mau masuk ke lubang-lubang yang tahun-tahun sebelumnya. Dan dari itu semua, bahwa saya narik kesimpulan gini, bahwa dari semua perjalanan dan pengalaman kemarin itu, rasanya sayang banget kalau semua ini nggak saya terusin, semua ini nggak saya jalanin lagi, dan tiba-tiba geser menjadi karyawan atau bekerja di perusahaan hanya karena saya butuh uang, hanya karena saya takut nggak bisa hidup ke depan, saya takut nggak bisa makan. Akhirnya saya jadi karyawan dan mematikan api yang selama ini saya jaga, api yang selama ini saya terus besarkan. Walaupun ada istilah intrapreneur gitu, karyawan yang memiliki pola pikir entrepreneurship, tapi kan tidak semua pekerjaan itu, tidak semua pekerjaan atau tidak semua bidang usaha, tidak semua divisi itu kita bisa terapin sepenuhnya ilmu entrepreneurship. Mungkin semangatnya bisa, tapi menjadi intrapreneur kan nggak segampang kita nyari kerja terus udah saya keterima di perusahaan A, udah saya semangat bawa semangat entrepreneurship. No, kita harus juga ngelihat visi dan misi perusahaannya, culture dari perusahaan itu seperti apa. Dan nggak gampang mencari, walaupun saya bilang nggak ada perusahaan yang ideal dengan kita sebagai karyawan, tapi setidaknya mencari perusahaan yang punya visi, kesamaan visi dengan kita itu sangat sulit. Dan kalaupun ada, kita nemu, wah perusahaan A nih cocok banget sama saya nih, untuk masuk ke sana juga nggak gampang, banyak persaingan, banyak hal lah yang menjadi tantangan, apalagi di tengah-tengah pandemi kayak gini. Ya itulah yang saya bisa bagiin pengalaman saya selama berwirausaha. Adapun beberapa saya bilang ada yang berdagang ya, karena berdagang dan berwirausaha ada 2 hal yang berbeda. Nah, apa bedanya? Saya akan tutup episode ini dengan sebuah cerita yang saya ambil dari blog saya, tulisan saya. Ini saya ambil sebetulnya juga dari pengalaman saya di tahun 2015. Jadi pernah satu kali di tahun 2015 saya bersama beberapa teman berdiskusi dengan Bapak Antonio Tanan. Pak Antonio Tanan itu adalah salah satu tangan kanan Pak Ciputra. Ya Pak Ciputra yang beberapa waktu lalu meninggal dunia, Pak Ci. Beliau adalah salah satu tangan kanannya. Nah, di tengah-tengah pembicaraan diskusi kami, teman saya ada bertanya, Pak,
Apa hal yang berharga yang Bapak dapat selama bersama Pak Ji? Kemudian beliau menjawab, kalau kalian perhatikan, Citraland ini ada pasar, ada tempat ibadah, supermarket, tempat makan jiwok, ada waterpark, ada pengolahan air sendiri, ada sekolah, sampai universitas. Bahkan kami sedang mempersiapkan untuk membangun rumah sakit. Ayo, coba tebak apa arti itu semua, kata Pak Antonio Tanan. Beliau balik tanya ke kami. Kemudian kami saat itu coba mikir, diem gitu, coba nebak-nebak, saya coba nebak. Kami kebanyakan berpikir bahwa Pak Ci atau Pak Ciputra itu berusaha untuk memberikan fasilitas senyaman mungkin, sehingga Citraland ini menjadi perumahan atau real estate terbaik di Indonesia. Jadi nggak sekedar perumahan biasa yang punya jalan air bersih, listrik, taman gitu, tapi punya semuanya lengkap. Tapi jawaban kami nggak salah, tapi terlalu dangkal. Kemudian beliau menjawab dengan jawaban yang begitu nancap, bahkan hari ini begitu saya ingat di hati dan pikiran saya, dan membuat saya semakin yakin menjadi entrepreneur bukan pilihan yang salah dalam hidup saya. Beliau menjawab begini, apa arti itu semua? Artinya, kalau sekedar jual beli dan cari untung, itu namanya pedagang. Tapi entrepreneur itu membangun kehidupan. Entrepreneur membangun kehidupan, gak cuma cari untung. Saya Theo, inilah kata Theo. Terima kasih.